Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih karena telah menyempatkan diri untuk mendengarkan dan memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato terkait tentang narkoba yang kini kerap disalahgunakan. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya makin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu narkoba secara singkat. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Pada umumnya, narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semisintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Bagaikan dua sisi mata uang, narkoba atau narkotika adalah salah satu obat yang secara medis memiliki manfaat, asal digunakan dalam pengawasan dokter. Ada pula jenis-jenis narkoba sebagai berikut. Yang pertama ada morfin. Morfin berasal dari kata morphus atau dewa mimpi, adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat yang ditemukan pada opium. Zat ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Cara penggunaan dengan disuntikan ke otot atau pembuluh darah. Gejala fisik pengguna: pupil mata menyempit, melambatnya denyut nadi, tekanan darah menurun, suhu badan menurun, mengalami kelemahan pada otot, akan tetapi jika sudah kecanduan akan mengalami kejang otot. Efek samping pemakaian: menurunnya kesadaran pengguna, menimbulkan euforia, kebingungan, berkeringat, dapat menyebabkan pingsan dan jantung berdebar, menimbulkan gelisah dan perubahan suasana hati, mulut kering dan warna muka berubah, mengalami kejang lambung, produksi air seni berkurang, mengakibatkan gangguan menstruasi dan impotensi. 2. Heroin atau putau. Heroin dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Akan tetapi, reaksi yang ditimbulkan heroin menjadi lebih kuat daripada morfin itu sendiri, sehingga mengakibatkan zat ini sangat mudah menembus ke otak. Cara penggunaan dengan disuntikan ke anggota tubuh atau dihisap. Efek atau gejala fisik yang dialami pengguna: melambatnya denyut nadi, tekanan darah menurun, otot menjadi lemas, pupil mengecil, hilang kepercayaan diri, suka menyendiri, seringkali berdampak kriminal, misalnya berbohong, menipu, kesulitan saat buang air besar, sering tidur, kemerahan dan rasa gatal pada hidung, gangguan bicara atau cadel. Yang ketiga, ada ganja, cannabis atau marijuana. Ganja adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat dan kandungan zat narkotika terdapat pada bijinya. Ganja merupakan satu di antara jenis zat narkotika yang dapat mengakibatkan kecanduan berlebih. Cara penggunaannya dengan cara didapatkan menyerupai rokok lalu dihisap. Efek atau gejala fisik yang dialami pengguna: denyut nadi dan jantung lebih cepat, mulut dan tenggorokan terasa kering, sulit dalam mengingat, sulit diajak berkomunikasi, kadang-kadang terlihat agresif, mengalami gangguan tidur, sering merasa gelisah, berkeringat, nafsu makan bertambah, sering berfantasi, dan euforia. 4. Ada kokain. Kokain merupakan berasal dari tanaman Erythrocylon coca di Amerika Selatan. Biasanya daun tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain mempunyai dua bentuk, yakni kokain hidroklorida dan kokain free base.
Ada cara pemakaian kokain adalah dengan cara dihirup atau sebagai bahan campuran rokok. Efek atau gejala fisik yang dialami pengguna dapat memberikan efek kegembiraan yang berlebih bagi si pengguna, sering merasa gelisah, menurunnya berat badan, timbulnya masalah pada kulit, mengalami gangguan pernafasan, sering kejang-kejang, sering mengeluarkan dahak, mengalami emfisema atau kerusakan pada paru-paru, turunnya selera makan, mengalami paranoid, mengalami gangguan penglihatan, sering merasa kebingungan. 5. Ada LSD atau lysergic acid atau trips atau TAPS. LSD adalah jenis narkotika yang tergolong halusinogen. Biasanya terbentuk lembaran kertas kecil, kapsul, atau pil. Cara pemakaiannya dengan diletakkan di lidah. Narkotika ini akan bereaksi setelah 30-60 menit kemudian dan akan berakhir efeknya setelah 8 hingga 12 jam. Efek atau gejala fisik yang dialami pengguna sering berhalusinasi mengenai berbagai kejadian, tempat, warna, dan waktu. Sering terobsesi dengan apa yang ada dalam halusinasinya. Sering juga mengalami paranoid akibat hal-hal yang dihalusinasikannya. Denyut jantung dan tekanan darahnya meningkat. Diafragma mata melebar. Mengalami demam. Sering depresi dan merasa pusing. Memiliki rasa panik dan takut yang berlebihan. Mengalami gangguan persepsi. Yang keenam, ada opiat atau opium. Opiat adalah zat berbentuk bubuk yang dihasilkan oleh tanaman yang bernama Papaver somniferum. Kandungan morfin dalam bubuk ini biasa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Cara penggunaan opiat dengan cara dihisap. Adapun efek atau gejala yang timbul dari narkotika jenis ini antara lain memiliki semangat yang tinggi, sering merasa waktu berjalan begitu lambat, merasa pusing atau mabuk, birahi meningkat, timbul masalah kulit di bagian mulut dan leher, sering merasa sibuk sendiri. Yang ketujuh ada kodein. Kodein adalah sejenis obat batuk yang biasa digunakan atau diresepkan oleh dokter. Namun, obat ini memiliki efek ketergantungan bagi si pengguna. Kodein merupakan hasil proses dari metilasi morfin. Cara penggunaannya dengan dihisap. Efek atau gejala fisik yang dialami pengguna, mengalami euforia, sering mengalami gatal-gatal, mengalami mual dan muntah, mudah mengantuk, mulut terasa kering, mengalami hipotensi, mengalami depresi, sering sembelit, mengalami depresi saluran pernapasan. Yang kedelapan ada metadon. Efek yang ditimbulkan dari jenis narkotika ini mirip seperti heroin. Adapun efek atau gejalanya antara lain mengalami sembelit, sering mengantuk, tetapi tidak bisa tidur. Pada wanita hamil dapat mengalami keguguran atau bayi prematur, mengalami koma. Yang kesembilan ada barbiturat. Biasa digunakan sebagai obat tidur. Cara kerjanya memengaruhi sistem saraf. Efek dari mengonsumsi barbiturat terlihat dalam 3 hingga 6 jam. Efek atau gejala fisik yang dialami pengguna sering sembrono, euforia, sering merasa kebingungan, mengalami pingsan, mengalami masalah pernafasan. Yang 10 ada ekstasi. Ekstasi adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat yang dapat mengakibatkan penggunanya menjadi sangat aktif. Ekstasi dapat berbentuk tablet, pil, serta serbuk. Nama lain dari psikotropika jenis ini adalah Inex metamfetamines. Efek yang ditimbulkan dari penggunanya antara lain timbulnya euforia, mengalami mual, dehidrasi, timbul percaya diri yang berlebih, sering merasa kebingungan, meningkatnya denyut jantung, suhu tubuh dan tekanan darah, mengalami pusing, bahkan pingsan, terganggunya daya ingat dan jika dipakai dalam jangka panjang dapat merusak otak, mengalami gangguan mental.
Yang 11 ada sabu-sabu. Sabu-sabu merupakan zat yang biasanya digunakan untuk mengobati penyakit yang parah, seperti gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian, atau narkolepsi. Cara penggunaan sabu-sabu adalah dengan cara dihisap. Efek atau gejala fisik yang dialami pengguna: jantung berdebar-debar, naiknya suhu tubuh, mengalami insomnia, timbul euforia, nafsu makan menghilang, kekurangan kalsium, mengalami depresi yang berkepanjangan. Yang ke-12 ada sedatif hipnotik. Nama lain dari jenis psikotropika ini adalah benzodiazepin atau BDZ, BK, Lexo, MG, Rohypnol, dan DAM. Cara pemakaiannya dengan diminum atau bisa juga disuntikan intravena atau anus. Efek atau gejala fisik yang dialami pengguna: sulit mengendalikan diri, menjadi acuh, mengalami gangguan konsentrasi, mengalami kebingungan, euforia, kalau berjalan menjadi sempoyongan, serta mengalami slurred speech atau berbicara sambil menelan. Yang ke-13 ada Nipam. Nipam adalah sejenis pil koplo yang dikonsumsi untuk mengurangi ansietas atau kegelisahan yang terus-menerus. Biasanya digunakan secara bersamaan dengan minuman beralkohol, yang sebenarnya dapat berisiko bahaya bagi penggunanya. Efek atau gejala fisik yang dialami pengguna: mengalami cadel saat berbicara, jalan sempoyongan, wajah menjadi kemerahan, menjadi banyak bicara, kurang fokus, dan turunnya kesadaran. Yang ke-14 ada angel dust atau PCP atau phencyclidine. Angel dust termasuk halusinogen. Zat ini dikonsumsi sebagai sampingan oleh pengguna narkoba terutama di Amerika Serikat. Obat ini diproduksi dalam bentuk bubuk dan bentuk cair. Biasanya disemprotkan ke bahan berdaun seperti ganja, mint, oregano, parsley, jahe, dan rokok. Efek atau gejala fisik yang dialami pengguna: sering berhalusinasi, gangguan fungsi motorik, meningkatnya detak jantung, suhu tubuh meningkat. Yang ke-15 ada speed. Speed atau biasa disebut metamfetamin merupakan stimulan sistem saraf pusat yang kuat dan adiktif. Obat ini berbentuk bubuk dan berwarna putih, tidak berbau dan berasa pahit. Metamfetamin merupakan stimulan yang kuat dan tahan lama karena mampu menembus sistem saraf pusat lebih mudah daripada amfetamin. Cara pemakaiannya bisa dicampurkan pada rokok, dihisap, atau disuntikan. Efek atau gejala fisik yang dialami pengguna: menjadi hiperaktif, banyak bicara, nafsu makan menurun, libido meningkat, meningkatnya denyut jantung, suhu tubuh dan tekanan darah, pupil mata melebar, insomnia, tangan gemetar atau tremor, sering gugup, cepat marah, sering mengalami kebingungan dan cemas, sering berhalusinasi. Yang ke-16 ada Demerol. Demerol adalah sejenis narkoba yang digunakan sebagai penghilang rasa sakit dan nyeri. Bagi penderita asma dilarang keras mengkonsumsinya. Obat ini juga memberikan efek kecanduan. Efek atau gejala fisik yang dialami pengguna: melambatnya sistem pernafasan dan detak jantung, mengantuk, kelemahan pada otot, berkeringat, gangguan pada pupil, dan pingsan. Yang ke-17 ada alkohol atau etanol. Alkohol adalah senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon. Alkohol mengandung etil etanol
inhalan atau sniffing berupa karbon yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anestetik yang dihisap. Efek atau gejala fisik yang dialami pengguna, teler atau mabuk, menyebabkan kegagalan pernafasan akut seperti yang terjadi pada bahaya formalin, menghilangkan kesadaran, dapat mengakibatkan kematian. Yang ke-18 ada nikotin. Nikotin adalah senyawa kimia yang dihasilkan secara alami oleh tumbuh-tumbuhan sejenis suku terung-terungan seperti tembakau dan tomat. Nikotin merupakan satu di antara racun saraf. Adapun efek dari penggunaan nikotin antara lain meningkatnya denyut jantung, meningkatnya kadar gula dalam darah, menimbulkan efek segar setelah pemakaiannya, menimbulkan euforia, nafas terasa berat, dapat mengakibatkan kanker dan stroke. 19 ada kafein. Kafein adalah zat adiktif yang bekerja untuk memengaruhi sistem metabolisme dan saraf pusat. Adapun beberapa efek yang ditimbulkan zat ini antara lain saat penggunaan mulai menghentikan pemakaian zat ini dapat menimbulkan pusing, ngantuk, pemarah, serta timbul kecemasan. Gangguan mood, meningkatnya stres, mempercepat kerusakan tulang, meningkatkan gula darah, meningkatnya tekanan darah, meningkatnya detak jantung, insomnia, meningkatnya kadar asam dalam perut, mempercepat penuaan dini, dan gangguan prostat. Sayangnya, penggunaan yang salah atau berlebihan bisa menyebabkan penyalahgunaan yang berujung pada kecanduan. Kandungan yang terdapat pada narkoba bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Jadi, sangat penting bagi generasi muda untuk berhati-hati dan lebih memahami dampak buruk narkoba. Belum lagi, penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah diatur dalam UU Narkotika yang bisa menjerat pemakai serta pengedarnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mana dalam UU tersebut mengatakan bahwa pecandu dan pengedar dapat dikenai sanksi pidana penjara, denda, rehabilitasi medis dan sosial, hingga pidana mati. Jadi, itulah beberapa hal terkait dengan narkoba yang mana asal-muasalnya adalah obat medis dan sangat mungkin disalahgunakan, sehingga menimbulkan efek berbahaya. Semoga pidato tentang narkoba ini bisa sedikit mencerahkan bagi para generasi muda yang masih belum paham tentang dasar-dasar penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. Demikian pidato dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.